Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, dan pada hari ini sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan, anugerah, rahmat-Mu hingga saat ini kami bisa bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Kiranya Kau yang akan pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir dengan tuntunan Roh-Mu. Dalam meneruskan berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom anak-anak, pada hari ini kita akan masih membahas mengenai memilih untuk bersyukur. Lanjutannya kemarin yang terambil dari ayat-ayat ini. Pertemuan terakhir kita ini kita mempelajari hal-hal yang bisa kita ambil dari Habakuk dan Yeremia. Sehingga apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka agar kita tetap bisa bersyukur dan menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yaitu kita harus memfokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Yang pertama, supaya kita mengucap syukur, itu yaitu kita memfokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Seberat apapun hidup kita, akan selalu ada hal yang patut kita syukuri. Kita bisa bangun dan menghirup udara segar dengan tubuh kita yang sehat. Kita masih bisa bersekolah dan menikmati berbagai fasilitas pendidikan. Kita masih bisa menikmati makanan dan minuman bersama keluarga, bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati. Anak-anak tahu ya, banyak anak-anak di luar sana yang keluarganya mungkin sudah tidak lengkap, yang keluarganya atau dirinya tidak mampu bersekolah, bahkan hidup dengan penyakit yang harus dijalani dari hari ke hari. Jadi kita itu harus bersyukur, anak-anak harus bersyukur buat kesehatan, buat keluarga, buat sekolah, buat segala sesuatu yang bisa disyukuri dalam hidup anak. Dan ini adalah salah satu perkataan dari seorang anak hamba Tuhan. Aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki. Ini perkataannya cukup mendalam ya, dimana anak hamba Tuhan ini sebelumnya dia tuh mengeluh atau bahasa Jawanya sambat karena sepatunya hanya satu, sampai dia ketemu sama orang yang nggak punya kaki. Bersyukurlah dia, bersyukurlah kita yang masih punya kaki lengkap dan bisa menggunakan sepatu meskipun cuma punya satu pas. Cobalah hitung hal-hal baik dalam hidup kita, pasti tidak terhitung banyaknya. Karena itu Nabi Yeremia bisa mengatakan bahwa tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kemudian tips yang kedua, selain kita memfokuskan diri kita kepada karunia Tuhan, itu jangan mengeluh, jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Karena ketika kita sudah susah, sudah sedih, ditambah mengeluh, jadinya akan semakin berat. Hati-hati, kata-kata yang kita ucapkan bisa sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata yang positif akan membuat hati kita terang dan senang, sedangkan kata-kata negatif akan membuat hati kita muram dan sendu. Selanjutnya, suasana hati yang terang, hati yang suram, akan berdampak dalam perilaku dan reaksi-reaksi kita. Jadi, penting kita ingat bahwa, anak-anak ingat bahwa setiap perkataan itu bisa mempengaruhi diri kita dan bisa mempengaruhi setiap perilaku. Kalau perkataannya itu negatif, ya yang terjadi adalah diri kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Kalau perkataan kita positif, ya kita akan melakukan hal-hal yang positif, karena perkataan itu merupakan perbendaharaan hati kita. Dan hati kita, isi hati kita yaitu adalah pribadi kita yang sebenarnya. Habakuk dan Yeremia di tengah-tengah segala kesesuaian dan penderitaannya tetap bisa memuji-muji Tuhan. Sama seperti Habakuk yang tetap bersyukur meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan.
dan masih ada hal-hal mengecewakan lainnya kalau anak-anak baca di abad ketiga 17-18, tetapi ia tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Ia tetap berusaha untuk bergembira dan tidak mengeluh. Nabi Habakuk ini. Tips yang ketiga, selain memfokuskan diri kita kepada kasih karunia Tuhan, tidak mengeluh, yang ketiga adalah lakukanlah hal-hal baik dan berguna untuk orang lain. Ketika kesusahan dan masalah kita alami, biasanya kita cenderung jadi kehilangan semangat, merasa tidak berguna, merasa diri menjadi orang yang paling malang dan harus dikasihani, sehingga kemudian kita semakin sulit untuk bersyukur. Lakukanlah kebaikan bagi orang lain. Bisa hal-hal biasa dan sederhana, misalnya membantu ayah berkebun, menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk teman, ikut kunjungan ke panti asuhan bersama teman-teman gereja, dan lain sebagainya. Pada saat kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, pada saat itu biasanya kita akan merasakan kegembiraan. Kita tidak lagi terpaku kepada kesusahan sendiri. Ketika itu ya anak-anak, jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain, berusaha untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, maka kita tidak akan terpaku kepada kesusahan yang ada dalam diri kita. Kita akan bisa melihat kepada orang-orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Lalu tips yang terakhir, yaitu yang keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat baru setiap pagi. Nah, salah satu tokoh yang bisa kita contoh yaitu Anne Frank. Ini Anne Frank. Dia pernah mengatakan seperti ini, I do not think of all the misery but of the glory that remains. Go outside into the fields, nature and the sun. Go out and seek happiness in yourself and in God. Think of the beauty that again and again discharges itself within and without you and be happy. Anak-anak bisa translate ini ke Google. Inti dari perkataan Anne Frank ini, dia itu tidak memikirkan hal-hal yang menyusahkan, tidak memikirkan hal-hal negatif yang dialaminya, tetapi ia memikirkan hal-hal yang patut disyukuri di antara kesusahan-kesusahannya. Pasti di antara kesusahan-kesusahan dan penderitaan yang pernah anak-anak alami seperti Anne Frank ini, pasti ada hal-hal yang tetap bisa kita syukuri. Terus Anne Frank ini berusaha untuk keluar melihat betapa indahnya alam, betapa ajaibnya Tuhan yang menganugerahkan semua itu kepada dia, dan hal itu akan membuat dirinya terlepas dari kepedihan, terlepas dari rasa ingin mengeluhnya ketika dia berbahagia karena hal-hal yang dapat dia lakukan untuk orang lain dan hal-hal yang dapat disyukuri dari Tuhan. Seperti itu. Jadi ini Anne Frank adalah salah satu tokoh yang bisa kita contoh. Nah, Anne Frank ini adalah seorang gadis Yahudi yang menyembunyikan diri dalam sebuah rumah agar tidak ditangkap oleh pasukan Nazi. Jadi pasukan Nazi ini dulu dipimpin sama Hitler, kalau anak-anak tahu. Nah, dan Hitler ini kan dia sangat benci terhadap orang Yahudi. Jadi ia berusaha untuk menggenosida semua orang Yahudi dan salah satunya termasuk Anne Frank ini. Tetapi ia disembunyikan. Dia berhasil sembunyi meskipun pada usia sekitar 14 tahun akhirnya ia meninggal. Tapi dalam catatan hariannya, Diary of Anne Frank, yang ditemukan setelah meninggal, tidak ada kata-kata keluhan tentang nasib malangnya. Malahan, buku ini menimbulkan semangat hidup pada banyak orang yang menderita karena penyakit dan berbagai kesusahan hidup lainnya. Nah, anak-anak umurnya sekarang berapa? Anne Frank ini di usia anak-anak sudah bisa bersyukur meskipun mengalami penderitaan demi penderitaan. Karena apa? Karena dia harus sembunyi dari orang-orang yang berusaha membunuh dia. Jadi bersyukurlah anak-anak yang hidupnya jauh lebih beruntung dari Anne Frank yang gak harus sembunyi-sembunyi, yang gak harus hidup dalam ketakutan, yang pastinya jauh lebih bisa bersyukur dibandingkan Anne Frank ini. Jadi sampai di situ.
Itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari dari Habakuk dan Yeremia? Yang pertama, ketika kita mau berusaha bersyukur, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, fokus pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan mengeluh. Yang ketiga, berusaha melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang-orang sekitar kita. Dan yang keempat, tuliskan hal-hal yang dapat anak-anak syukuri dalam kehidupan anak-anak, yang bisa ditulis dalam catatan seperti yang dilakukan oleh Anne Frank tadi ya. Seorang anak yang masih sangat muda, usianya seanak-anak juga, tapi ia sudah mampu mensyukuri hal-hal yang dialaminya sekalipun itu sangat menyulitkan. Karena setiap kesedihan kita itu pasti memiliki pasti ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya, seperti itu. Karena kebahagiaan itu nggak akan jadi sebuah kebahagiaan tanpa diimbangi dengan kesedihan, kayak gitu. Jadi sampai di situ dulu, kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan berikan kami kekuatan untuk senantiasa bisa mengucap syukur. Sadarkan kami, ingatkan kami senantiasa akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami untuk nggak menjadi orang-orang yang suka mengeluh, dan bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka melakukan kebaikan, suka membantu orang lain dari hari ke hari. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya Bapa, hanya kuasa-Mu yang mampu menguatkan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan berkati.